Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa melanjutkan pertemuan materi kimia mengenai perhitungan kimia sederhana atau biasa disebut sebagai stoikiometri bagian ke-1. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Robbi zidni ilman, ya Robku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dan jangan lupa ketika menyimak video ini kalian catat ya, karena kalau tidak dicatat akan mudah lupa. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Yuk kita mulai mengenai perhitungan kimia sederhana atau sering disebut sebagai stoikiometri ya. Dalam ilmu kimia, stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk. Reaktan itu reaksi yang ada di sebelah kiri dan produk itu hasil reaksi yang ada di sebelah kanan ya. Dalam reaksi kimia. Nah, nanti kalau kalian lihat reaksi kimia, kalian lihat dulu itu reaksinya udah sama atau belum, udah setara atau belum ya. Kalian samakan reaksi kimia tersebut. Kenapa? Karena prinsipnya dalam perhitungan kimia sederhana, dalam stoikiometri reaksi, prinsipnya itu perbandingan mol ya, perbandingan mol zat yang bereaksi sama dengan perbandingan koefisien. Nah, makanya kalau lihat reaksi kimia yang kalian lihat dulu, yang kalian lihat dahulu itu udah setara atau belum reaksinya. Kalau sudah setara ya sudah bisa langsung mulai perhitungan kuantitatifnya. Tapi kalau belum setara, kalian setarakan dulu dengan cara apa? Dengan cara kalian rubah-rubah koefisiennya, koefisien senyawanya agar jumlah atom-atom sebelah kiri tanda panah sama dengan jumlah atom-atom sebelah kanan tanda panah atau setara ya. Ini prinsipnya, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Nah, nanti langkah-langkahnya apa aja ya? Langkah-langkah dalam menghitung jumlah suatu zat yang diperlukan atau suatu zat yang dihasilkan. Nanti kalian biasanya akan ditanya jumlah zat yang diperlukan, jumlah zat X yang diperlukan berapa, atau jumlah zat yang dihasilkan berapa. Nah, jumlah ini nanti tergantung, bisa jumlah volumenya, bisa jumlah molnya, bisa jumlah masanya yang ditanya. Nah, maka dalam stoikiometri reaksi ini kalian harus benar-benar sudah menguasai konsep mol ya. Karena di konsep mol nanti kan ada yang hubungannya dengan volume, dengan jumlah partikel, dengan konsentrasi, dengan massa dan lain-lain ya. Harus benar-benar menguasai konsep mol baru bisa masuk ke stoikiometri reaksi atau perhitungan kimia sederhana dalam reaksi ya. Nah, nanti akan ditanyakan berapa jumlah zat yang diperlukan atau berapa jumlah zat yang dihasilkan dalam suatu reaksi kimia. Nah, bedanya nanti di stoikiometri bagian ke-1 ini nanti yang diketahui cuma salah satu zat per reaksi. Jadi yang diketahui cuma satu zat per reaksinya. Per reaksi kan ada lebih dari satu biasanya ya. Misalnya A plus B jadi C plus B. Nah, ini namanya pereaksi atau reaktan ya. Nah, nanti salah satunya diketahui, bisa A-nya atau bisa B-nya yang diketahui. Nah, diketahui di sini macam-macam nanti variasi soalnya. Bisa yang diketahui masanya atau yang diketahui volumenya atau diketahui konsentrasinya atau diketahui jumlah partikelnya, terserah nanti mah macam-macam. Asalkan nanti zat yang diketahui ini ya bisa kita ubah jadi mol ya. Salah satu reaksi yang diketahuinya ini kita ubah jadi mol. Nah, ini stoikiometri bagian pertama. Salah satu zatnya aja yang diketahui, zat di sini reaktannya ya. Nah, gimana caranya? Pertama, kalian tuliskan dulu persamaan reaksi yang sudah setara. Kalau sudah setara, alhamdulillah. Kalau yang diketahui udah setara. Kalau belum ya setarakan dengan cara ganti-ganti koefisiennya supaya jumlah unsur sebelah kiri sama dengan jumlah unsur-unsur sebelah kanan ya. Setelah menuliskan persamaan reaksi, kalian cari mol zat yang diketahui. Tadi yang diketahui kan reaktannya bisa A atau B.
Nah, kalian ubah yang diketahui tadi jadi mol ya. Misalnya yang diketahuinya volume, ubah jadi mol. Yang diketahuinya jumlah molekul harus diubah juga jadi mol. Yang diketahuinya massa kita ubah jadi mol ya. Nah, selanjutnya menentukan mol zat yang dicari berdasarkan perbandingan koefisien. Nah, nanti misalnya yang diketahuinya si A nih udah dapat sekian mol tuh ya. Nah, yang ditanya berapa jumlah zat C yang dihasilkan. Nah, bisa nanti yang ditanya bisa molnya, bisa volumenya, macam-macam ya. Pokoknya nanti yang ditanyanya bisa hasil reaksi, bisa pereaksinya. Nah, misalnya ini yang ditanya C. Nah, nanti kalian lihat aja perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Tadi yang diketahui kan udah diketahui molnya. Lihat koefisiennya berapa. Misal di sini 1. Misalnya di sini udah kita cari dapatnya 2 mol misalnya. Koefisiennya 1 ada 2 mol. Kalau misalnya di sini andaikan di sini koefisiennya 2 ya. Kalau koefisiennya 2 berapa mol? Nah, perbandingan aja. Misalnya bahasa gampangnya beli 1 harganya 2. Kalau beli 2 harganya berapa? Berarti 4 mol. Seperti itu ya. Nih, menentukan mol zat yang dicari berdasarkan perbandingan koefisien. Maka tadi reaksi harus disetarakan dulu ya. Nah, setelah itu mencari jumlah zat yang sesuai permintaan soal. Kalau tadi kan kalau ditanya mol udah cukup selesai sampai sini. Tapi nanti kalau ditanyanya massa atau ditanyanya volume atau ditanyanya jumlah partikel ya, nanti kita ubah mol ini jadi jumlah zat sesuai permintaan soal. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal agar lebih paham ya. Contoh soal yang pertama, sebanyak 4,8 gram logam magnesium direaksikan dengan larutan asam klorida. Tentukan volume gas hidrogen dalam keadaan STP, standard of temperature and pressure, yang terbentuk. Kita tulis dulu pertama tadi persamaan reaksinya ya. Persamaan reaksinya nih. Harus bisa nulis ya. Dia bilang logam magnesium berarti Mg direaksikan dengan asam klorida. Asam klorida, logam tuh solid padatannya ya. Terus ini larutan asam klorida HCl. Kalau larutan tuh aqueous ya. Nah, nanti hasil reaksinya ini menghasilkan volume gas hidrogen. Gas hidrogen itu H2 gas. Nah, plus sisanya berarti MgCl2. Ini kan H ini udah jadi gas, sisanya Mg sama Cl, tapi di sini MgCl2. Kenapa Cl-nya 2? Ya karena Mg logam golongan 2A. Kan kita udah belajar ikatan kimia ya. Mg logam golongan 2A muatannya 2+. Si Cl golongan 7 muatannya -1. Untuk stabil cenderung menangkap 1 elektron ya. Ketika udah berikatan, muatan ini kan kali silang ya di ikatan kimia, jadinya Mg-nya 1, Cl-nya 2. Seperti itu ya. Nah, ini review sebentar mengenai persamaan reaksi. Nah, kita lanjut ke stoichiometri reaksinya. Sebentar. Ini tadi review sebentar ya, review tentang ikatan kimia. Nah, patokan kita sekarang reaksinya ini nih, udah setara atau belum? Kita cek. Mg di kiri 1, Mg di kanan 1 sama. H di kiri 1, H di kanan 2. Nah, yang sedikit ngikutin yang banyak ya, supaya H di kiri 2 berarti depan ini koefisien ini kita kali 2. H-nya udah sama-sama 2. Kita lihat Cl di kiri 2, Cl di kanan 2, udah sama. Berarti ini udah setara. Nah, yang diketahui sih Mg nih, diketahui Mg berapa? 4,8 gram. Yang ditanya volume
hidrogen. Nih, gas hidrogen volumenya berapa? Volume STP-nya ya. Nah, karena yang diketahui satu reaktan si Mg, diketahuinya diketahuinya satu nih si reaktannya si Mg. Yang ditanya satu juga nih si produk si H, tapi volumenya yang ditanya. Ini kita pakai konsep yang tadi, perbandingan mol sebanding dengan koefisien. Tadi kan reaksinya udah kita setarakan ya. Kita ubah yang bukan mol jadi mol. Kita ubah jadi mol, diketahuinya gram, maka gram per mr atau AR. Karena di sini Mg berarti kita pakainya AR ya. Gram per AR, gramnya 4,8, AR Mg di sini 24 ya, dibagi 1 dibagi 24, 1 dibagi 24 0,2 ya, berarti ini 0,2 mol. Nah, kita tinggal bandingkan dengan koefisiennya ya. Koefisiennya 1 ada 0,2 mol. Ini koefisiennya 1 juga sama, berarti molnya juga sama, molnya 0,2 mol. Kenapa sama? Karena koefisiennya sama, maka molnya sama. Karena perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien ya. Tapi yang ditanya bukan mol, yang ditanya volume STP-nya. Volume STP-nya gimana cara nyarinya dari mol? Yaitu mol dikali 22,4. Molnya 0,2 dikali 22,4 berarti kan 448. Desimalnya, komanya di mana? Dua angka di belakang koma ya, 1 2 sini. Berarti 4,48 liter. Seperti itu. Contoh soal yang kedua, jika 1,71 gram MOH2 kali dapat dinetralkan dengan 100 ml HCl 0,2 molar menurut reaksi berikut. Nah, ini udah ada keterangannya belum setara, maka nanti kalian setarakan dulu ya. AR-nya diketahui, maka MrCm. Yang ditanya MR-nya ya. Kita tulis dulu persamaan reaksi setaranya ya. MOH2 kali plus HCl menjadi MCl2 plus H2O ya. Kita lihat M nya dulu. Kalau dalam penyetaraan reaksi O sama H disetarakan paling terakhir ya. Kita setarakan selain unsur O sama H dulu. Kita lihat M di kiri 1, di kanan 1 sama. Cl di kiri 1, Cl di kanan 2, berarti ini harus 2, kita kali 2. Nah, terus H-nya, H di kiri 1 kali 2, 2 ditambah 2, 4 ya. H di kanan 2 nih, supaya 4 depannya kita kali 2. Nah, terakhir kita lihat O. Kalau O nya udah sama berarti udah setara. O di kiri 2, di kanan 2, udah sama jumlah O nya berarti udah setara ya. Nah, yang diketahui MOH-nya 1,71 gram. Terus HCl-nya di sini 100 ml 0,2 molar. Yang ditanya AR-nya si M ini berapa? ARM ya. ARM-nya berapa? ARM. Nah, ini kalau kita lihat sekilas ya, reaksi yang diketahui 2 nih, gramnya MOH2 kali sama volume molarnya HCl. Nah, tapi ingat, reaksi yang diketahui itu harus yang bisa kita ubah jadi mol ya. Di sini si MOH2 kali diketahui si gramnya, tapi dia nggak bisa diubah jadi mol. Kenapa? Karena kalau diubah jadi mol kan dibagi mr gramnya. Nah, mr-nya kita nggak tahu, malah ARCM ini yang ditanya berapa. Jadi ini walaupun diketahui gramnya nggak bisa kita ubah jadi mol ya. Jadi tetap yang diketahui reaksinya cuma 1 HCl. Maksud yang diketahui ini yang bisa kita ubah jadi mol. Yang bisa kita ubah jadi mol si HCl ini. Kita ubah jadi mol jadi molar kali volume. Molarnya 0,2, volumenya ubah jadi liter, 0,1 liter ya. Nah, berarti molnya 0,02 mol. Nah, udah dapat molnya, bandingin sama koefisien sekarang.
koefisiennya 2 ada 0,02 mol. Nah, kalau koefisiennya 1 ada berapa mol? Nah, berarti kan yang ditanya, koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali mol yang diketahui, 0,02 sama dengan berapa nih? 0,01 mol. Ya, atau bisa aja pakai logika, beli 2 harganya 0,02. Kalau beli 1 ya 0,01. Tuh ya. Nah, molnya udah dapat, kita cari ARCM-nya ya dengan cara yang diketahuinya gram. Nah, berarti mencari MR-nya dulu karena ini senyawa. MR sama dengan gram per mol ya, karena mol kan gram per mr, berarti nyari mr gram per mol. Gramnya udah diketahui 1,71, molnya 0,01, kalau dibagi kan jadi 171 ya. Mr udah dapet, tinggal cari AR itu kan jumlah dari semua MR itu kan jumlah dari semua AR unsur penyusun senyawanya. Nah, MOH 2 kali MR sama dengan ARM ditambah O nya ada 2 kali ARO ditambah H nya ada 2 kali ARH. Masukin MR nya udah dapet 171, ARM yang dicari, ARO diketahui 16, ARH nya 171 sama dengan ARM ditambah nih 32, ini 32 ya, 12 kali 6, 32 tambah 2 34 ya. Berarti ARM adalah 171 dikurang 34. 171 kurang 34 apa? Satu tiga tujuh ya. ARCM udah dapat ARM 137. Kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh soal. Contoh soal ketiga, dari reaksi berikut FeS ditambah 2HCl menjadi FeCl2 plus H2S. Jika dihasilkan 4,48 liter gas H2S dalam keadaan 273 Kelvin 760 mmHg, hitung massa FeS yang harus direaksikan dengan HCl. Nah, kita tulis dulu persamaan reaksinya. FeS direaksikan dengan 2HCl plus FeCl2 plus H2S. Kita lihat reaksinya udah setara belum? Fe di kiri 1 kanan 1, S di kiri 1 di kanan 1, Cl di kiri 2 di kanan 2, H di kiri 2 di kanan 2. Udah sama ya, udah setara. Nah, kita tulis yang diketahui. Diketahuinya volume gas H2S 4,48 liter dalam keadaan 273 Kelvin 760 mmHg. Kita harus tahu dulu ini keadaan standar atau enggak. Disebut standar STP jika reaksi berlangsung pada 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atm ya. 1 atm ini setara dengan 76 cmHg. Nah, kalau cm diubah ke mm berarti kan turun 1 ya, berarti dikali 10, berarti setara dengan 760 mmHg. Nah, berarti ini dalam keadaan 1 atm nih tekanannya. Nah, suhunya 0 derajat Celcius enggak? Kalau diubah ke Kelvin kan Celcius ditambah 273 ya. Celciusnya kalau STP itu 0 derajat ditambah 273 berarti Kelvinnya 273 Kelvin. Nah, berarti ini keadaan standar. Ini keadaan STP nih. Karena suhunya kalau dikonversi ke Celcius ini 0 derajat Celcius, kalau dikonversi ke atm ini tekanannya 1 atm ya. Nah, yang ditanya hitung massa FeS. Massa berarti gram. Gramnya yang ditanya berapa gram. Nah, kita ubah
zat yang diketahui menjadi molnya. Nah, nanti molnya kita lihat perbandingan koefisiennya. Seperti itu ya. Karena yang diketahuinya produk ya, ini liter dalam STP, kita ubah jadi mol. Yang diketahui kita harus ubah jadi mol. Gimana? Caranya volume STP-nya dibagi 22,4 di konsep mol ya. Harus udah menguasai nih konsep mol. Volumenya 4,48 dibagi 22,4 ya. Ini 1, ini 0,2 ya. Berarti molnya 0,2 mol. Koefisiennya 1, ada 0,2 mol. Yang ditanya si FeS, koefisiennya 1 juga, berarti molnya juga sama, 0,2 mol. Dari mol kita yang ditanya gram, kita ubah jadi gram. Molnya dikali mR karena dia senyawa. Molnya 0,2, mR FeS, mR-nya FeS, Fe-nya 56, S-nya 32, ditambahin berarti 88 ya. 88 berarti gramnya 8 kali 0,2 16, 1, 17,6 gram. Seperti itu. Mudah ya. Pokoknya intinya harus hafal konsep mol. Setelah itu tinggal konsep selanjutnya perbandingan mol sebanding dengan koefisien. Kita ke contoh soal nomor 4. 1 mol logam L bereaksi dengan asam sulfat menghasilkan sekian liter gas H2 dalam keadaan STP menurut persamaan reaksi berikut. Yang ditanya tentukan rumus garam yang terbentuk ya, artinya nih si X ini berapa gitu ya. Nah, variasi soalnya banyak ya. Kalau ini yang ditanya rumusnya nih, tapi konsepnya tetap sama, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Nah, mencari mol dari konsep mol ya. Kita tulis dulu reaksinya nih. L plus H2SO4 menjadi L2SO4X kali plus XH2. Nah, kita tulis yang diketahui gas hidrogennya 33,6 liter STP nih dalam keadaan STP. Terus yang logam L-nya diketahui 1 mol. Ya, tentukan rumus garam yang terbentuk. Nah, kita apain? Kita ubah jadi mol. Yang diketahui kita ubah jadi mol. Si L ini udah dalam bentuk mol ya. Nah, si H2 ini belum mol nih. Kita ubah dulu jadi mol dalam keadaan STP. Volume STP-nya dibagi 22,4. 33,6 dibagi 22,4, ini bagi 11,21 bagi 11,2, maaf, bagi 11,22 bagi 11,2 3 ya, berarti 3/2 atau 1,5 mol. Nah, perbandingan mol ya, itu kan sama dengan perbandingan koefisien. Nah, kita jadikan mol ini jadi koefisiennya. Tapi koefisien itu biasa bilangan bulat ya. Kita cari perbandingan sederhananya dulu nih. Ini kan 1 mol ya. 1 mol banding 1,5 mol. Kita cari perbandingan sederhananya, sama-sama kita bagi 0,5 ya. Bagi 0,5 berarti 2 banding 3. Nah, 2-nya ini naik jadi koefisiennya. Ini 3 naik jadi koefisiennya H2 ya. Nah, berarti X ini adalah berapa? Nah, coba kita masukkan dulu, kita setarakan ya. Kita setarakan nih. 2L plus H2SO4 menjadi L2SO4X. Nah, X di sini koefisien H2 kan udah kita dapat nih 3 ya. 3H2. Nah, kita setarain aja jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanan. L di kiri 2, di kanan 2, udah sama. Nah, H di kiri, H di kanan kan 6 nih. Nah, di kiri juga harus 6 ya. Ini H-nya baru 2, supaya 6 kan ini 3. Nah, tinggal lihat S-nya. S di kiri 3, di sini baru 1.
P3 berarti X ini adalah 3. Nah, lagi juga di sini kan diketahui nih X ini sama dengan X ini kan, ini sama-sama X, berarti angka sini sama dengan angka sini. Berarti rumus garam itu adalah L2SO4 3 kali. Ini rumus garamnya. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut contoh soal nomor 5. Sebanyak 4 liter gas pentana dibakar sempurna menurut reaksi berikut ya. C5H12 plus O2 menjadi 5CO2 plus 6H2O. Jika reaksi berlangsung pada keadaan di mana 1 liter gas nitrogen masanya 1,4 gram dan jumlah molekul CO2 yang dihasilkan, maka jumlah molekul CO2 yang dihasilkan adalah, ya, yang ditanya jumlah molekul nih. Nah, yang diketahui apa? Volumenya pentana. Pentana itu C5H12. Kita tulis dulu reaksinya. C5H12 plus 8O2 menjadi 5CO2 plus 6H2O. Kita lihat udah setara ya. Biasanya kalau udah ada koefisien ini berarti reaksi udah setara nih. C nya 5 di kiri, di kanan 5 sama H nya 12, di kanan 12 sama O nya 16, di kanan 10 tambah 6, 16. Udah sama ya. Nah, kita tulis yang diketahui ini volumenya 4 liter. Nah, terus dia bilang jika reaksi berlangsung pada keadaan di mana 1 liter gas nitrogen ini sama-sama gas, ya, berada pada keadaan yang sama nih. Kan di sini dia bilang keadaannya nggak ada bedanya kan, berarti otomatis nih keadaannya sama. Nah, gas-gas berbeda, ya, ingat di konsep mol, gas-gas berbeda atau di hukum dasar kimia nih ya. Jika berada pada suhu dan tekanan yang sama, ya, di sini gas siapa? Gas pentana C5H12 gas dibandingkan dengan gas nitrogen, tapi gas ini nggak bereaksi, ya. Gas nitrogen sama pentana ini nggak bereaksi, cuma dibandingkan dia dalam keadaan yang sama pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan molnya mol 1 per V1 sama dengan mol 2 per V2. Tuh ya. Nah, ini hubungannya. Yang ditanya volumenya jumlah JP, jumlah molekul atau jumlah partikelnya CO2. Jumlah partikel kita harus tahu dulu molnya ya. Untuk mencari jumlah partikel kita harus tahu dulu molnya. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Nah, kita ubah yang diketahui kan cuma gas pentana nih volumenya. Kita harus ubah jadi mol. Pokoknya zat yang diketahui harus kita ubah jadi mol. Caranya gimana? Nah, caranya kan ini mol itu kalau misal andaikan nih STP, berarti kan nggak diketahui nih keadaannya STP atau enggak. Nah, gimana cara nyari molnya ini? Ya, caranya dari ini, hubungan dua gas berbeda yang berada pada keadaan yang sama. Keadaan yang sama artinya pada suhu dan tekanan yang sama. Temperature and pressure pada P dan T yang sama. Molnya sama volumenya bisa dibandingin. Mol 1 per V1 sama dengan mol 2 per V2. Kita cari molnya yang ini C2H5 dari sini ya. Kita masukin N1 per V1, volumenya berapa tadi? 4 liter, sama dengan mol si nitrogen. Nitrogen belum ada molnya, baru ada gramnya. Gramnya 1,4, berarti molnya gram per mr. Gramnya berapa? 1,4. mr gas nitrogen tuh N2, mr-nya N2, berarti mr-nya kali 2, 28 ya. Bagi 1,41 bagi 1,4 20 ya, berarti molnya 1 per 20 0,05 mol. Nah, di sini volumenya 1 liter. Volumenya 1 liter. Volumenya 1 liter. Nah, kita masukin molnya di sini 0,05 per volume 1.
mencari N1, kita kali silang aja ya. Kita kali silang N1 kali 1 berarti N1 sama dengan 4 dikali 0,05. Berapa nih 4 dikali 0,05? Berarti 0,2 ya, 0,2 mol. Nah udah dapet nih 0,2 mol. Kita masukin ke persamaan reaksinya. Kita lihat perbandingan koefisiennya. Koefisiennya 1 ada 0,2 mol. Kalau koefisiennya 5 ada berapa mol? Nah berarti koefisien yang ditanya 5 per koefisien yang diketahui kali mol yang diketahui ya. Berapa nih? 1 mol ya. Bisa juga dengan logika ya. Beli 1 harganya 0,2, kalau beli 5 berapa? Berarti 1 mol. Kita ubah mol jadi jumlah partikel atau jumlah molekul. Berarti carinya jumlah partikel mol dikali bilangan Avogadro. Molnya 1, bilangan Avogadro di sini 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti jumlah molekul atau jumlah partikelnya CO2 adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Ini konsep stoichiometri yang divariasikan dengan hubungan perbandingan dua gas berbeda yang berada pada keadaan suhu dan tekanan yang sama. Seperti itu. Sudah selesai, alhamdulillahirobbilalamin, stoichiometri bagian pertama ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.